Hari terus berganti, Kara benar-benar membuktikan ucapannya. Ia merawat Jati dengan sangat baik, bahkan benar-benar sudah sangat mirip dengan seorang perawat. Jadwal terapi yang Jati jalani pun berjalan dengan lancar. Jati benar-benar dilayani dengan sangat baik oleh Kara. Pasangan pengantin baru itu justru tidak terlihat seperti pasangan yang sudah menikah. Tidak ada keromantisan yang terjadi di antara mereka. Kara pun setiap terjadi kontak fisik misalkan membersihkan tubuh suaminya selalu menunduk atau bahkan memejamkan matanya. Ia selalu menghindar kalau Jati ingin melakukan kiss atau justru sekedar pelukan. Alasan demi alasan Kara berikan agar Jati tidak memaksanya untuk melakukan kontak fisik yang mungkin bisa membuat iman mereka goyah. Kara tahu namanya pasangan lawan jenis apalagi sudah sah menjadi pasangan suami istri pastinya akan ada rasa untuk memiliki seutuhnya. Dia juga tidak bisa munafik. Kara juga dalam hati kecilnya ingin merasakan hubungan layaknya pasangan suami istri saling romantis berbagi pelukan dan hal-hal romantis lainnya, tetapi wanita berhijab itu memegang teguh janjinya. Kedua orang tua Jati juga hampir setiap hari datang untuk menemui Jati, tetapi tidak akan lama, karena mereka akan kembali ke kantor. Datang hanya untuk mengantarkan makanan untuk Kara dan mengecek perkembangan Jati. Jati, tadi dokter bilang kalau Jati sudah boleh pulang besok. Kara yang baru dari ruang dokter membawa kertas hasil pemeriksaan Jati terakhir dan semuanya sudah oke, hingga Jati keesokan harinya sudah boleh pulang, dan akan dilanjutkan dengan rawat jalan. Jati pun mengulas senyum bahagia. Tentu ia sangat senang karena hampir 1 minggu di rumah sakit sangat membuat ia sangat suntuk. Ia hanya keluar kamar di pagi hari untuk berlatih berjalan, dan juga berjemur, selebihnya hanya di dalam kamar. Kara sendiri lebih banyak membaca novel online, dan membaca Al-Quran. Kamu serius? Tanya Jati memastikan kalau ucapan Kara tidak bohong. Ya masa Kara bohong? Lagian Kara seneng banget akhirnya bisa pulang juga Jati dari rumah sakit ini. Bosan kelamaan di rumah sakit, bisik Kara. Iyalah sama, aku juga bosan banget kelamaan di rumah sakit. Terima kasih ya itu semua karena kamu yang sudah merawat aku dengan baik jadi aku cepat sembuh, ucap Jati dengan pandangan mata saling bertemu dengan Kara. Seperti biasa Kara apabila Jati sudah mengajaknya berkontak mata makan Kara dengan cekatan cepat memutus kontak mata. Kara menunduk dan memutus kontak mata yang Jati lakukan. Kara, Jati yang semakin hari semakin heran dengan gerak-gerik Kara pun akhirnya memberanikan diri untuk mencoba ia mencari tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, apa ada yang bisa dibantu Tanya Kara dengan serius. Kamu itu kenapa sih seperti menghindar? Apa ada yang aku tidak tahu? Tanya Jati dengan suara yang serius dan berharap Kara bisa terbuka dengan apa yang sebenarnya terjadi. Menghindar kenapa? Tanya Kara dengan suara lirih. Meskipun Kara tentu tidak terlalu bodoh hingga tidak tahu maksud arti dari ucapan suaminya itu. Kara tentu juga melakukan itu semua sadar. Pernikahan kita aneh Kara, masa dari sejak kita nikah aku pegang tangan kamu dan menatap kamu dengan tatapan yang serius pun kamu langsung menghindar. Bahkan sekedar kita tidak pernah. Pernikahan apa ini? Tanya Jati dengan menjabarkan apa yang ia maksud. Kara menunduk sangat merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia sudah sangat berdosa, tetapi ia juga takut kalau melanggar perjanjian selain dosa, adik dan orang tuanya dalam bahaya tentunya. Sehingga Kara memilih berdosa pada Jati saja daripada mengorbankan keluarganya. Keesokan harinya setelah menjalankan kewajibannya Kara pun langsung menyiapkan segala perabotan yang akan dibawa pulang. Hampir 1 minggu Jati di rumah sakit sehingga banyak alat dan pakaian yang harus Kara rapihkan sehingga ketika orang yang menjemput suaminya datang ia sudah siap untuk pulang. Karena suara yang gaduh Jati pun membuka matanya. Sayang apa yang kamu lakukan? Dek, Kara tersentak kaget ketika Jati memanggilnya dengan sebutan sayang. Ini adalah pertama kalinya Jati memanggilnya sayang. Mungkin kalau pernikahan mereka bukan pernikahan pura-pura dan juga pernikahan kontrak. Kara akan sangat senang kalau Jati memanggilnya dengan sebutan sayang. Namun, yang terjadi sekarang berbeda. Kara justru kurang nyaman ketika Jati memanggil dengan panggilan yang sebagian orang tunjukkan untuk mengungkapkan sayangnya. Lagi, Jati melihat raut wajah Kara berubah ketika laki-laki itu memanggil dengan panggilan mesra. Tidak hanya wajahnya yang tiba-tiba berubah tapi Kara juga tidak menjawab pertanyaan Jati. Kara kamu sedang apa? Kali ini Jati kembali mengganti panggilannya dengan nama istrinya seperti pada biasanya.
Wanita berhijab itu pun mengangkat wajahnya, dan untuk kali ini Kara mengembangkan senyumnya dengan manis. Kara sedang merapihkan barang-barang yang akan kita bawa pulang. Udah kamu jangan kerjakan itu, nanti akan ada bibi yang datang dan membantu kamu merapihkan pekerjaan itu semua. Kamu istri aku cukup mengurus aku, dan jangan pekerjaan seperti itu, balas Jati, dengan nada bicara yang menunjukkan tidak suka. Kara hanya mengulas senyum getir. Tidak apa-apa, Kara suka kau melakukan ini semua. Dalam hatinya menjerit, karena Jati tidak akan pernah tahu bahwa yang ia lakukan adalah sebatas pekerjaan juga, demi gaji 5 juta. Kara rela melakukan ini semua. Kara, kenapa aku melihat kamu memang seperti seorang istri yang sengaja dipekerjakan untuk menjaga aku? Kamu istri aku kan bukan perawat yang berkedok dalam sebuah ikatan suci pernikahan. Tanya Jati dengan duduk bersandar di atas ranjang tempat tidurnya. Kedua matanya awas menatap Kara, mencari gerak-gerik yang mencurigakan. Mendengar ucapan Jati tentu Kara tersentak kaget. Ia tidak menyangka kalau Jati akan dengan mudah menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak ada kepikiran seperti itu, tapi kenapa kamu beranggapan semacam itu? Bukan karena namanya kalau tidak selalu mengeles. Kalau kamu memang bukan seperti yang aku tuduhkan, cobalah mendengar ucapan aku. Bukannya aku ini adalah suami kamu. Dan kamu pasti tahu hukumnya istri pada suaminya. Salah satunya mematuhi apa yang suaminya katakan bukan malah melawan atau justru mengabaikannya. Kali ini Jati berbicara semakin tegas. Sehingga Kara pun tidak lagi melawan. Ia meletkan pakaian yang sedang ia rapihkan. Kara hanya merapihkan pakaian Kara dan Ajati. Rasanya tidak enak kalau orang lain yang merapikannya, ucap Kara sembari duduk di samping Jati. Untuk apa ada asisten rumah tangga kalau apa-apa dikerjakan sendiri? Kara mengangguk sebagai tanda kalau wanita berhijab itu mengerti apa yang Jati mau, tetapi pada ketanyaannya Kara hanya tidak ingin kalau Jati pada akhirnya curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi di antara dirinya dan perjanjian dengan Tommy. Maafkan aku kalau ucapan aku membuat kamu bersedih, tetapi jujur aku tidak suka sama sekali dengan perlakuan kamu yang memperlakukan aku layaknya aku ini adalah atasan kamu. Padahal aku adalah suami kamu maka lakukankah apa yang seperti suami istri lakukan pada umumnya, bukan seperti kamu yang memperlakukan aku. Jati berusaha meraih tangan Kara, di mana sejak ia menikah perlakuan Kara justru semakin berbeda. Tidak ada yang harus disalahkan, karena pada ketanyaannya mungkin memang Kara yang terlalu berlebihan untuk mengurus Ajati, Kara hanya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami Kara, balas Kara, ngeles mungkin ini adalah kata-kata yang pas agar Jati tidak berpikiran macam-macam lagi. Jati mengangkat bibirnya sebelah, melayani, kalau mau melayani suami bukan kayak gini Kara, tapi seperti ini. Jati, apa yang kalian lakukan?